Hari ini, kita akan membahas sosok kontroversial yang memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade, yaitu Soeharto. Apakah dia arsitek pembangunan yang membawa Indonesia ke era kemakmuran, atau justru seorang diktator militer yang menindas rakyatnya? Mari kita telusuri perjalanan hidupnya, dari masa kecil yang sulit hingga puncak kekuasaannya yang penuh dengan kontroversi. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921 di Dusun Kemusuk, Yogyakarta. Masa kecilnya tidaklah mudah. Ibunya, Sukirah, mengalami masalah mental yang parah. Dan ayahnya, Kertosudiro, adalah seorang mantri ulu-ulu yang miskin. Soeharto bahkan sempat diasuh oleh keluarga lain karena kondisi ibunya yang tidak stabil. Ada rumor yang menyebut bahwa Kertosudiro bukan ayah kandungnya, dan Soeharto sebenarnya adalah anak seorang bangsawan. Namun, rumor ini dibantah keras oleh Soeharto sendiri. Meskipun hidup dalam kesulitan, Soeharto bertekad untuk menjadi orang sukses. Dia bersekolah di sekolah rakyat, tetapi sering menjadi korban bullying dari teman-temannya. Pengalaman pahit ini membentuk kepribadiannya yang pendiam dan tertutup, tetapi juga menumbuhkan tekad yang kuat untuk meraih kesuksesan. Setelah tamat sekolah, Soeharto mencoba berbagai pekerjaan, termasuk sebagai pembantu klerek di bank desa. Namun, karirnya di dunia militer dimulai ketika dia mendaftar menjadi bintara KNIL di Gombong, Jawa Tengah. Soeharto cepat menanjak dalam karir militernya, menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan pangkat kopral. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Soeharto bergabung dengan Peta Tentara Pembela Tanah Air, pasukan militer yang dibentuk oleh Jepang. Disinilah Soeharto mulai menunjukkan bakatnya sebagai pemimpin militer. Setelah Indonesia merdeka, Soeharto bergabung dengan TNI dan terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk serangan umum 1 Maret tahun 1949 yang berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Karir militer Soeharto terus menanjak, dan pada tahun 1965, dia menjadi salah satu jenderal terkemuka di Indonesia. Peristiwa G30 SPKI menjadi titik balik dalam karirnya. Soeharto mengambil alih kendali setelah 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa tersebut. Dengan surat perintah 11 Maret, Soeharto mendapatkan mandat untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Pada tahun 1967, Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia. Dia memulai era Orde Baru dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Namun, di balik kesuksesan ekonominya, Soeharto juga dikenal sebagai pemimpin yang otoriter. Dia membubarkan PKI, membatasi kebebasan pers, dan menindas siapapun yang menentang pemerintahannya. Selama masa pemerintahannya, Soeharto dituduh melakukan pelanggaran HAM besar-besaran, pembunuhan massal terhadap anggota PKI, penindasan terhadap etnis Tionghoa, dan pemberedelan media adalah beberapa contoh dari kebijakan represifnya. Soeharto juga dikenal sebagai pemimpin yang anti kritik. Dia tidak segan-segan membungkam, menangkap, atau bahkan menghilangkan siapapun yang menentang pemerintahannya. Selain itu, Soeharto juga dituduh melakukan korupsi besar-besaran. Kekayaannya diperkirakan mencapai 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat yang diduga diperoleh dari hasil kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN. Meskipun ada upaya untuk mengadilinya, proses hukum terhadap Soeharto terpaksa dihentikan karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Pada tahun 1997, krisis ekonomi Asia melanda Indonesia dan kondisi ekonomi negara ini semakin terpuruk. Protes rakyat terus meluas. Dan pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Kekuasaannya dipindahkan kepada B.J. Habibie. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari tahun 2008, meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, dia dianggap sebagai arsitek pembangunan yang membawa Indonesia ke era kemakmuran. Di sisi lain, dia juga dianggap sebagai diktator militer yang menindas rakyatnya dan melakukan pelanggaran HAM besar-besaran. Bagaimana menurut kalian? Apakah Soeharto lebih pantas disebut sebagai arsitek pembangunan atau diktator militer? Jangan lupa untuk like, share, puter, dan subscribe ke channel kami untuk video-video menarik lainnya tentang sejarah dan tokoh-tokoh penting Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa cek video lainnya di channel kami untuk lebih banyak konten menarik seputar sejarah Indonesia.